Setelah keluar ya sudah, saya sudah keluar. Ya, kan? Saya sudah 40 hari, saya sudah 3 hari. Padahal ini yang sering kita bilang kerja atas maksud, sesungguhnya pun saya katakan sarana, alat, media, ya, cara. Jadi sebetulnya kita ikut ini ngapain sih, untuk apa sih begitu? Ya kan? Kita ikut ini untuk bagaimana kita sampai kepada level kehidupan para sahabat. Apa yang dibanggakan di kehidupan sahabat? Kehidupan sahabat itu mereka selalu membesarkan Allah. Ya. Kehidupan sahabat itu mereka merindukan kehidupan akhirat. Ya. Kehidupannya para sahabat itu meyakini kekuatan amal. Ini level kehidupannya. Jadi kalau kita mencoba merunut daripada statementnya Maulana Umar Palanturi rahmatullah alaih ini, ya, kita sudah saatnya sekarang ini menginvestigasi masing-masing diri kita. Ya. Saya ini udah sampai di level mana ya? Begitu. Ya. Saya udah sampai di level mana nih? Ya. Saya kan udah ke 4 bulan Pakistan, negara jauh, jalan kaki, tapi kan bukan itu. Matlamatnya bukan itu, goalnya bukan itu. Ya kan? Ketika ada di satu kisah fadilah amal, fadilah sedekah, di mana kisah pertama menceritakan tentang baginda Nabi yang ketika itu beliau setelah sholat asar langsung bergegas balik badan masuk ke dalam rumah. Setelah keluar menyelesaikan wirid doa, sahabat nanya, ya Rasulullah ada apa? Gak kayak biasanya. Beliau katakan, aku teringat ada 1 keping uang emas di rumah. Aku khawatir kalau malam ini aku meninggal, barang itu masih ada di sini. Kisah berikutnya di dalam fadilah sedekah tadi itu, di saat akhir-akhir ayat kehidupan baginda Nabi, di malam hari Senin yang beliau meninggalnya besok, beliau dalam keadaan yang sakit keras, dan beliau pun pesan kepada Bunda Aisyah, wahai Aisyah, tolong ini 7 keping uang dirham perak disedekahkan. Selepas mengatakan demikian beliau pingsan. Bunda Aisyah panik, lupa pesan yang diminta Nabi SAW. Beliau langsung segera mencoba membantu Rasulullah agar siuman. Setelah demikian beliau bangun sium-siuman, nanya. Yang pertama ditanya apa? Aisyah, sudah dibagikan belum uang tadi? Maaf, belum ya Rasulullah. Lupa. Tolong segera bagikan. Begitu beliau membicarakan, pingsan lagi. Bunda Aisyah panik lagi. Iya kan? Sehingga lupa lagi nih pesan tadi itu. Langsung beliau kipasin, beliau pijit, beliau buka baju, beliau. Bagaimana Nabi segera ciuman kembali. Beberapa lama kemudian Nabi ciuman dan langsung Nabi tanya lagi. Sudah belum? Bunda Aisyah pun dengan menyesal katakan belum, maafkan saya. Maka beliau katakan mana uang? Buat itu. Maka diletakkanlah uang tadi tangan kanan beliau. Maka beliau katakan alangkah hinanya seorang kekasih Allah. Kalau Allah malam ini dia kembali menghadap Allah, masih ada barang-barang ini di rumah. Mana Ali, kata beliau. Maka Ali kalau saja pun datang, beliau katakan Ali tolong bagi. Hadirin yang mulia,
Mungkin kisah ini bagi kita spektakuler. Tetapi kalau dinisbahkan, oh ini kan Rasulullah. Ya, wajar dong. Ya, sangat pantas lah. Tapi subhanallah Pak, coba lihat bagaimana Maulana Zakaria menyusun daripada kitab Fadilah. Kisah setelah itu bukan sahabat, bukan tabi'in. Orang mutaakhirin. Ya. Maulana Abdurrahman Raipuri yang dia kisahkan. Iya kan? Maulana Abdurrahman Raipuri kan jauh nih rentang Nabi dengan Maulana Abdurrahman Raipuri. Iya kan? Di malam hari beliau sudah ngantuk mau tidur, ada terdengar ketukan di pintu. Begitu beliau buka ternyata orang ngantar uang Pak. Nah, kok datang lagi kata beliau begitu. Kok datang lagi? Sepertinya beliau tuh nggak berkenan, nggak suka. Dan betul, rasa kantuk yang tadi sudah berat mau tidur tuh jadi hilang. Jadi hilang Pak. Subhanallah Pak, coba kita bayangkan dengan kita. Kita kira-kira mana bisa tidur ada uang atau bisa tidur nggak ada uang Pak? Hah? Bisa tidur ada uang apa nggak ada uang? Ada uang. Beliau justru parkiran maksudnya nggak bisa tidur Pak. Iya kan? Bahkan di kisah berikutnya saking bagaimana waraknya zuhudnya beliau, ya. Ketika beliau akan meninggal, beliau cuma satu lembar kain kafan di badan. Baju yang beliau pakai yang terakhir itu pun baju pinjaman dari khadam beliau Maulana Abdul Qadir rahmatullah. Kemudian di bawah itu Pak ada satu kolase, ada satu konklusi dari Maulana Zakaria. Apa kata beliau? Para aulia Allah, dia ingin kembali menghadap Allah meninggalkan dunia, tidak membawa apa-apa, seperti dia datang ke muka bumi, hendak bawa apa-apa. Pak, ini yang kita mau check and balance itu dalam keterlibatan kita di dakwah itu Pak. Kita nih di level mana coba Pak? Hah? Maulana Zakaria bisa membuat satu orang. Ya kita enggak apa ya? Enggak merasa ini hal yang luar biasa ketika itu terjadi pada Rasulullah. Atau mungkin kepada para sahabat, santrinya Nabi. Ini kepada orang yang sekarang ini selevel dengan kita masanya. Sedemikian level daripada kekuatan. Jadi Pak sekalian, ya, maka ini yang perlu kita mau sama-sama betulkan. Pagi ini kita ingin meluruskan bagaimana cara keluar yang dianjurkan, yang diarahkan. Ya. Karena kita nampak dari keadaan kawan-kawan yang masih terjaga saja, itu hampir nggak ada terjadi perubahan apa-apa. Antara dia keluar dengan dia nggak keluar. Yang terjadi itu, yang berubah itu kalau keluar dia nggak dimakomi, ya. Kalau keluar dia, kalau tidak keluar dia tidak ada di makomi, kalau dia keluar tidak di, itu aja. Sementara pulang daripada itu biasa saja, nggak ada sesuatu hal yang berbeda. Maka satu di antara daripada ya pengamatan daripada Masya Allah, ya, orang-orang tua kita, surah-surah kita ini. Kualitas keluar ini yang hari ini sudah mulai terdegradasi. Ya. Kualitas keluar ini yang sudah mulai diasal-asalkan. Ya. Yang penting saya keluar, yang penting saya disab. Ya. Tapi apa namanya? Juklaknya, aturan mainnya. Ya. Yang dianjurkan, yang diarahkan ini yang sekarang yang tidak kita ambil berat. Maka kenapa pagi ini kita ingin mengambil kartu zari daripada bagaimana cara penggunaan masa keluar. Ya. Ini akan mendapat penekanan yang sangat serius, ya. Sehingga baik jamaah-jamaah yang sekarang sedang bergerak
atau nanti yang akan bergerak, ya, setidaknya mendapatkan satu review, pembaharuan lagi, pengulang-ulangan lagi daripada apa-apa yang diarahkan oleh para orang-orang tua kita. Oleh karena itu kita utamakan dulu nih jamaah-jamaah yang sedang gerak. Kita ingin minta karguzari, bagaimana cara penggunaan masanya, dan seterusnya dan seterusnya. Bersedia insyaallah. Boleh? Bismillah. Yang pertama kita akan dengar dari Parung, Pak. Boleh? Pak Ismet. Banyak jamaah geraknya. Silakan. Boleh disebutkan, Pak, dari berapa hari dan berapa hari? Disebutkan, Pak, jamaah dari mana, jamaah gerak berapa hari, sudah berapa lama lagi gerak, jamaah. Yang lagi gerak. Jamaah gerak. Oh, yang lagi gerak. Bagaimana jamaah gerak ini menggunakan masanya kemarin? Yang mau gerak. Yang sedang. Yang sedang dulu. Kalau yang mau kan kita belum tahu bagaimana. Atau yang sudah bergerak yang baru wabsi dah. Yang wabsi jamaah Sawangan. Siapa wakilnya? Yang bisa kalkulasi? Saya Pak Sejo atau Amirnya siapa Cawana? Cawana di kita. Nomor deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz Andi bilang boleh diceritakan dulu Pak bagaimana sampai jamaah Bapak terbentuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memang waktu itu tidak sekaligus terbentuk ya, sampai beberapa bulan karena satu siap, yang lain belum siap, satu siap, yang lain belum siap. Akhirnya mungkin setelah 3 bulan itu baru terbentuk ya, ada 7 orang Pak dari Sawangan Parung. Dan alhamdulillah kami sudah bergerak 40 hari ke daerah Temanggung Pak, Jawa Tengah. Dan ya alhamdulillah jamaah yang terbentuk dari apa? Dari satu rangka atau dari campuran beberapa rangka atau halakoh atau bahkan mungkin jamaahnya Pak? Dari satu halakoh Pak. Dari satu halakoh. Iya. Berapa orang? Ada 7 orang. 7 orang. Iya. Baik. Jamanya berapa? 40 hari ya Pak ya? Bagaimana Pak? Jamah 40 hari ya? 40 hari ya. Alhamdulillah sudah wabsi kemarin. Baik. Silakan diceritakan. Di Jawa Tengah itu di daerah Kabupaten Temanggung. Pertama awalnya sebentar Pak, sebelum ke program. Ya sebelumnya kan rencana sebentar Pak. Bagaimana Pak? Dalam masa 3 bulan Bapak terbentuk halakoh itu, bagaimana Bapak memastikan gitu? Ada mahabbahan atau Bapak bagaimana tafakut jamaahnya masing-masing? Secara 5 tafakut itu Bapak pastikan itu bagaimana? Artinya keluarganya, kemudian Bapak yang buat atau tim taskil yang buat? Ya memang sini sebelumnya sudah ditentukan calon amirnya ya, jadi memang yang banyak bergerak Pak Amirnya ya, yang mengecek satu persatu bagaimana kepastiannya begitu. Dalam hal ini sebenarnya Pak Amirnya Pak Cawana, bukan saya ya. Jadi ada Pak Cawananya Pak? Oh lagi khidmat. Iya. Iya. Enggak apa-apa Pak. Memang saya tahu waktu itu Pak Amir mendatangi satu persatu mengklarifikasi ya, artinya kepastiannya bagaimana. Datang dulu Pak.
Oh ini Pak Sawana. Oleh Amira itu. Ya, mohon maaf Pak, saya ada bagian counter ini, taskil. Iya. Jadi ketika disiapkan jamaah antum ini kan sudah 3 bulan sebelumnya tadi Bapak cerita. Nah itu mempersiapkannya bagaimana? Jadi awalnya kami membentuk jamaah 40 hari dari Sawangan. Memang mentargetkan untuk keluar bulan Juli Pak. Kita tentukan waktunya dulu. Awalnya kita sepakat tanggal 10 Juli. Di bulan apa waktu itu tuh? Sekitar bulan Maret lah Pak. Maret. Iya. Tuh. Kemudian kita tulis dulu nama-namanya. Kemarin sekitar ada 10 orang yang kita buat namanya. Kita tentukan lokomotif 1 orang, kemudian di bawahnya ada gerbong. Kemudian itu diajukan dalam musyawarah. Ya, kemudian sayalah yang diputus sebagai lokomotif. Kemudian saya berusaha membuat di dalam musyawarah halaqah ini kita membuat untuk nabung. Ya. Kemudian setelah nabung kita juga buat amalan, kadang seminggu sekali kita buat yasinan. Itu pun terkadang yang datang nggak semua datang. Ya, kita semampunya dari 3 orang, 4 orang kita buat yasinan semampunya. Sampai hari hanya kita nabung itu sedapatnya aja. Kemudian yang jadi kendalanya waktu itu saya ini, yang lokomotifnya ini saya sendiri, yang lain sudah pada siap. Nah saya sendiri untuk tapakut sudah ada, waktu sudah ada, perizinan saya yang belum dapat. Ya, akhirnya jamaahnya ini kan jadi hampir frustasi lah, bukan frustasi, maksudnya gara-gara saya nggak berangkat, mereka juga mundur. Kemudian saya ajukan dalam musyawarah di Zon Parung, bagaimana nih, saya ini bulan Juli mau keluar, sementara saya sendiri sebagai lokomotifnya saya nggak dapat izin, sementara yang lain makmurnya ini secara tapakut sudah siap. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan adanya jamaah tiar waktu itu datang kan ke Zon Sawangan, saya berusaha membuat amalan, dimusyawarahkan juga di Zon Parung, saya sudah tidak sanggup lagi untuk minta izin karena sudah tidak dapat. Hanya mohon bantuannya dari Zon Parung untuk memberikan solusi bagaimana mendatangi atasan saya supaya mereka mengizinkan. Selang waktu 3 hari kemudian saya dapat kabar dari beliau, alhamdulillah saya bisa dapat keluar. Kamu katanya mau keluar mau keluar 4 hari. Iya kapan? Saya sering kita tanggal 10. Ya udah kamu bisa keluar. Ya alhamdulillah setelah itu jamaah yang tadinya nggak mau keluar jadi bangkit kembali. Jadi mereka akhirnya kita putuskan sepakat untuk keluar tanggal 10. Kemudian saya lihat kalau tanggal 10 kita kan kayaknya nggak bisa hadir istimewa. Bagaimana kita pajukan waktunya tanggal 5 bulan Juli. Dan mereka sepakat deal untuk keluar tanggal 5. Alhamdulillah terbentuk tanggal 5 kita berangkat, tapi bukan 10 orang. Setelah diseleksi sampai hari hanya itu yang ada 7 nama dan semua itu berangkat semua. Yang 3 laginya kenapa itu? Itu kendalanya yang satu mau berangkat dia mau keluar ada menerima masurot, kemudian yang satu juga secara tapakutnya memang minim, dan tabungan itu saya kembalikan kembali itu alasannya. Jadi yang tujuannya alhamdulillah langsung berangkat, dan kami berangkat dari sini hari Minggu tanggal 4 bulan Juli. Kemudian Bayan Hidayah hari Senin tanggal 5 kalau salah Pak. Tanggal 5 tuh Bayan Hidayah di sini pagi-pagi. Bukan yang 3 itu tidak jadinya karena mereka sendiri atau diputus musyawarah? Mereka sendiri karena lihat tapakutnya memang minim gitu. Nah ini satu pelajaran kita juga, bahwa kalau kita sudah dalam jamaah rangka dan kita sudah daftar, kita sudah ini dalam dibentuk satu rombongan, biasakan kita itu tidak keluar tuh dengan musyawarah. Kita keluar dengan musyawarah, tidak keluar pun tidak jadinya kita keluar tuh juga dengan musyawarah. Ya, jangan buat putusan sendiri. Oh saya minim ini, sampaikan di musyawarah, di mahabahan kita punya ini begini-begini, bagaimana kita ininya. Jadi jangan langsung kita buat putusan, oh saya nggak cukup, saya nggak jadi keluar. Ya, justru itu yang keberkahan itu yang kayak begitu itulah yang bikin hilang tertarik dari diri kita. Kalau kita mau ajukan diri kita untuk islah, betul-betul untuk islah ya, letakkan semuanya itu biasakan di musyawarah. Ya.
Ini saya sudah niat 40 hari. Saya sudah nabung, saya sudah ini, tapi tidak cukup. Bagaimana solusinya? Apa musyawarahnya? Kalau ternyata musyawarah putus, ya antum ditunda dulu. Alhamdulillah. Ya, baik. Nah, jadi dari mulai keberangkatan tuh kita sudah mau menertibkan diri, menyerahkan diri bahwa saya mau islah dan taat pada putusan musyawarah. Nah, itu intinya. Sehingga walaupun dia tidak keluar 40 hari, tapi dia sudah mendapatkan satu keberkahan taat musyawarah. Tapi kalau seandainya dia ini mau paksakan, udahlah yang lain nggak ngerti urusan saya, wah itu sudah tidak jadi keluar, ikut hawa nafsu, nggak ikut musyawarah, ya, ruginya jadi berlipat-lipat kali ganda. Nah, ini bukan untuk jamaah ini saja ya, untuk kita semua juga yang di sini, termasuk yang mau keluar sekarang ini nih, yang misalkan membatalkan diri apa semua, jangan membatalkan diri kecuali dengan musyawarah. Oke, lanjut. Boleh tahu Pak, dari semula 12 nama yang terhantar 7 nama itu terdiri dari berapa masjid? Terdiri dari berapa masjid? Oh, gabungan Pak. Ya, berapa? Ya, sekitar 5 masjid lah Pak. 5 masjid. Iya. Oke. Sejak bulan Maret, 3 bulan, 4 bulan sebelumnya kan dibentuk sudah ya? Iya. Bagaimana mengkomunikasikan itu sehingga bisa terbentuk sampai di bulan apa tadi? Bulan Juni. Juni. Iya, Juni, Juni. ya. Itu cara mengkomunikasikannya gimana? Ada nggak dibikin mahabah? Kita biasanya malam mahabahnya itu buat amalan yasinan Pak. Kan biasa kalau malam Rebo kan musyawarah halaqah. Ya. Itu mereka rata-rata kumpul. Kalau misalnya ada yang nggak kumpul, kita coba langsung usuli. Ya. Kita tanya bagaimana kesiapannya, menanya perkembangannya. Sambil kita ajak kasih tahu hasil musyawarah. Kemudian insya Allah yang mau keluar 40 hari besok kita ada acara yasinan sekalian mahabahan. Gitu. Ya kita di rolling sih. Ya. Jadi tidak dipaksa di rumah siapa yang siap. Gitu. Jadi kalau ada kesiapan ya kita buat. Gitu. Apa agendanya apa di dalam acara yasinan mahabahan itu apa agendanya? Agendanya paling kita menanyakan amalan. Pertama kita amalannya sejauh mana, mungkin amalan birodi atau mungkin yang lainnya. Kemudian yang kedua kita mulai baca yasin, belajar yasin 41 balik datang kepada Allah, tapi memang nggak sampai 41 balik, keadaannya aja ada 4 orang 5 orang, kita semampunya aja gitu, nggak target sampai 41. Setelah itu baru karena kita membuat tabungan itu kita tagih juga, mau nabung lagi enggak? Kebetulan yang jadi bendaharanya saya sendiri, jadi setiap kali mereka setor ya saya catat gitu. Tabungannya targetnya berapa? Apanya? Tabungannya. Target tapakutnya. Tapakutnya sampai 1,5 Pak, 1,5 juta. Oke, kemudian yang nggak jadi itu sampai berapa? Rata-rata sampai 800 sampai 1 juta. Sampai hari hanya ya. 800? Iya. Itu jadi nggak jadi? Oh, yang nggak jadi itu kemarin sekitar ada 400.000, 500.000. Itu jadi mereka nggak jadi. Iya. Coba saya mau tanya. Inilah Amir Sab. Kalau kejadian seperti itu gimana? Jadi sebelum kami menjawab itu, kami mau sampaikan bahwa bagaimana kerja saudara kita ini sampai terbentuk 7 orang ini. Jemaah Tiar pertama kali datang ke Parung, beliau ini cahwana yang menjadi dalil. Dia katakan, mau ke ujung dunia pun saya antar. Betul. Dia katakan, mau ke ujung dunia pun saya antar. Jadi jamaah kami yang hanya 6 orang itu diantar 1 hari, bahkan 2 hari penuh, diantar oleh dia. Diantar oleh dia. Sehingga ini yang kita kami kerjakan. Kemudian yang ditanyakan tadi orang tua kita, kalau ada begini, memang biasanya kami buat adalah kita tidak memaksakan kepada yang bersangkutan karena sudah diminta untuk menabung. Sampai dengan hari tabungan tidak jalan, itu memang biasanya kita minta, saya jangan dipaksa. Ada 1 orang yang kami datang, dia katakan, masalah saya cuma 2 saja. Apa masalahnya? Yang mau dibawa dan yang ditinggal.
Sama semua lah masalah kalau macam itu. Jadi untungnya biasanya kalau keluarganya tidak setuju lagi. Sudahlah dua masalahnya, terus keluarganya tidak setuju. Makanya biasanya begini kami tinggal. Tadi tidak seperti arahan orang tua, seharusnya dibawakan di dalam musyawarah. Biasanya di dalam musyawarah, halaqah, dia tidak datang juga. Sehingga sulit untuk kita bawa dalam suatu musyawarah. Tetapi kalau untuk musyawarah diantarakan yang hadir di halaqah itu, kami tetap musyawarahkan. Sehingga kami putuskan di musyawarah itu, yang bersangkutan belum layak untuk dikeluarkan. Terima kasih. Ya, jadi kalau tahapan kan kita semua tahu ya, dari mulai menabung, kemudian kita jual apa yang kita punya, kemudian kita pinjam, itu sebaiknya dimaksimalkan. Nah, ujung terakhir itu kan adalah dia mesti tirakat. Tirakat betul-betul dia buat amalan. Kalau sudah hari-hari haknya tadi diputus tanggal 5 bayan hidayah, dari tanggal 1 nih kayaknya nggak ada hilal muncul gitu ya, hilal nggak muncul gitu, terus asap nggak ada. Jadi dia sudah mulai tirakat, puasa dan sebagainya. Kemudian kalau ternyata juga dia sungguh-sungguh betul mau keluar, kita bisa lihat dia ini sungguh-sungguh keluar atau tidak. Saya pengen sekali keluar, saya harus nisab, saya udah lama nggak nisab, saya mesti nisab ini. Bagaimanapun caranya saya. Nah, maka sebaiknya kalau 1,5 juta, kemana keluarnya? Temanggung, Pak. Temanggung. Iya. Temanggung. Ongkos dari situ ke Temanggung berapa? Kemarin kita berangkat ongkosnya 240 itu 250 naik bis Handoyo. Awalnya kita mau naik Sendar Jaya, memang diarahkan sama orang tua karena dari tim pasti dikasih nomor orang penanggung jawab Temanggung, kita minta saran beliau naik bis katanya pagi-pagi. Kita coba cek harga tiket naik bis Sendar Jaya itu 240. Ternyata apa yang pagi itu kan udah penuh. Akhirnya kita ganti bis Handoyo itu 250, Pak. Dari sini dari Tanjung Priuk itu pun turunnya langsung ke Temanggung, bukannya ke Magelang. Karena kita berangkatnya ke sore. Ya. Itu hari Senin. Itu 250 udah sampai ke sana. Kalau untuk pulangnya sih kemarin kita. Jadi kalau kita memang secara 1,5 juta itu semuanya sudah siap 7 orang. Ya. Pertama, di antara jamaah itu sendiri ada kesiapan tidak yang punya lebih daripada 1,5 juta untuk minjamkan kepada jamaah yang kurang ini. Ya. Di antara jamaah loh, mungkin ada yang lebih. Mungkin ada yang bawanya 3 juta, mungkin ada yang mungkin di ATM-nya ada 100 juta dan sebagainya, dia mau pinjamkan. Tapi pinjam. Di antara jamaah sendiri saja, selesaikan masalah. Ada, Pak. Ada, makanya kemarin juga kita tapapetnya kan nggak rata, tapi kita kan ambil paling tinggi 1.500.000, tapi setelah realnya itu nggak semuanya seperti itu. Tapi nyatanya alhamdulillah yang 7 orang ini mungkin secara diam-diam saat ini kan nggak berani mentapapet mana lihat uangnya. Pokoknya kita percaya dia tuh berangkat, ya mungkin satu sama lain mereka ada usaha juga hingga kami pulang sama-sama lagi gitu. Ada buktinya mereka ya pulang bawa oleh-oleh juga. Bawa oleh-oleh juga? Ya, pada belanja, biasa. Alhamdulillah, ini saya mendengar Karbuzari ini satu keberhasilan yang mungkin kita semua perlu mencontoh, Pak ya. Jadi beliau tadi mencontohkan mengenai izin dari kantor. Karena dari 5 tafakut ini diantaranya adalah tafakut pekerjaan. Mungkin diantara kita sudah banyak yang lupa 5 tafakut itu apa saja. Padahal ini sangat penting, Pak. Karena tampilan jamaah ini dilihat oleh masyarakat umum juga. Bukan hanya oleh markas. Maaf Pak ya, berdirinya agak lama sedikit, nggak apa-apa ya. Siap, ya Allah. Ya. Tampilan jamaah ini bukan hanya dilihat oleh markas.
Tapi masyarakat di sekitar kita, di kampung kita, tetangga kita, mertua kita, ipar kita itu semua ngelihat. Jadi kalau tampilannya itu tidak prima, ini bisa punya efek yang tidak kita inginkan. Mungkin markas semuanya khair, tapi begitu pulang kampung dia punya kendala. Ini mohon maaf kami lihat masih banyak yang seperti itu. Maka satu hal yang kami ingin menggarisbawahi, tafakut pekerjaan. Beliau nggak dapat cuti, didudukkan di musyawarah, orang halakah ambil peduli. Caranya gimana? Belum diceritakan, tapi itu nanti panjang pasti. Tapi akhirnya dapat cuti. Maka oleh sebab itu Bapak sekalian, orang-orang tekarpun, pekerja dakwah yang bekerja pada institusi profesi, yang kerja kantoran lah gampangnya, itu tertibnya keluar sesuai cuti. Jadi izin ini mesti ada. Karena kalau tidak nanti pasti akan menimbulkan efek yang tidak bagus. Jadi tadi ya kami acung jempol tadi itu, amirnya sendiri bagaimana caranya supaya dapat cuti. Jadi ini penting karena kita keluar itu bukan hanya untuk diri kita. Masyarakat, tetangga kita, ipar kita, besan kita semua ngelihat. Sepulang kita keluar kita seperti apa, lebih baik atau tidak. Waktu kita keluar, apa efek yang terjadi di rumah kita. Maka satu hal yang saya ingin dapat penjelasan dari Bapak, bukan untuk saya, untuk kita semua Pak. Bahwa beliau bisa menyempurnakan jamaah 7 orang, dari 12 orang jadi 10, jadi 7, hasilnya sangat bagus. Satu Pak, tolong dijelaskan mengenai tafakut keluarga. Di antara 5 tafakut itu kan ada tafakut keluarga Pak ya. Amal, mal, keluarga, pekerjaan, kesehatan. Jadi Pak ya, jadi kita diusahakan betul-betul 5 perkara bisa kita lewati dengan baik. Sehingga nanti tidak punya efek negatif apapun dalam jamaah ini. Sehingga Bapak keluar itu respect atau ketertarikan orang kampung, masyarakat kita itu semakin meningkat. Karena para masyayikh kita selalu mengingatkan tanda satu masjid itu ada kerja, bagaimana ada datang orang baru dan bertambah orang sholat. Bagaimana datang orang baru kalau di kampung nggak ada orang respect sama kita. Tolong Pak sedikit diceritakan mengenai tafakut keluarga. Bukan hanya uangnya saja Pak ya, bukan hanya pembekalan. Tapi bagaimana pandangan keluarga waktu Bapak minta izin 40 hari. Ya, dari 7 orang itu apakah ada kendala? Bagaimana saya lihat jamaah Bapak ini mulus-mulus ini. Berangkatnya bagus, pulangnya bagus. Tolong diceritakan kepada kami sedikit untuk kita semua. Bagaimana Bapak memproses tafakut keluarga. Bukan hanya di waktu pembelanjaannya saja. Tetapi bagaimana keluarga itu ditinggalkan tidak punya efek. Hampir nyaris sama sekali. Adanya adalah kebaikan saja. Waktu suaminya tidak ada di rumah 40 hari. Ini mohon maaf saya bertanya. Untuk pribadi saya sendiri atau memang saya pribadi atau memang ya saya ceritanya jamaah Pak ini. Oh jamaah ya. Okay. Jadi yang sifatnya pribadi yang tertutup jangan diceritakan Pak. Tapi yang penting intinya itu Bapak kok mulus itu gimana ceritanya itu? Biasanya sih kalau saya tuh terhadap makmurnya saya tanya dulu. Ini untuk karena kita orangnya berbeda-beda. Ada juga yang sepuh, ada yang mungkin lebih tua daripada saya juga. Itu kita tanya. Ini untuk keluarga kira-kira persiapannya gimana? Kata, oh iya saya udah punya ini, punya itu. Kayaknya kayak udah selesai. Terus terkadang ada juga yang punya masalah keluarga di tengah-tengah dalam perjalanan dia harus hadir acara keluarga. Itu kemarin terjadi sekitar tanggal 5 ada yang mau ada hajatannya sampai ke Jawa Timur. Kemudian ada juga yang kondisinya orang tuanya dalam keadaan uzur, itu bermacam-macam. Kita ambil tindakan, oke, yang penting sekarang untuk hari ini berapa sanggupnya kamu untuk meninggalkan keluarga untuk sementara waktu walaupun belum pun sampai 40 hari. Ada yang mungkin ada yang 20 hari, ada yang sampai jangka waktu 1 bulan. Nah, ini kita deal setelah masa waktunya sudah mau selesai, kita tanya bagaimana untuk urusan keluarga. Kemarin yang terjadi yang sampai tanggal 5 itu mau acara pernikahan ke Ponorogo. Orang ini kekeh bahasannya pengen hadir. Sabila kalau untuk hadir
harus telepon dulu keluarganya, perlu nggak Bapak hadir, atau mungkin jadi apa nggak ke sana. Andai kata Bapak jadi, Bapak jangan berangkat sendiri, tolong dampingi. Kalau sendiri Bapak nanti takutnya kesasar, nggak bisa pulang lagi. Tuh. Atau mungkin kalau nggak jadi, berarti kan Bapak bisa tambah waktu. Akhirnya benar itu, tanggal 5, sebelum tanggal 5, mereka langsung kontak keluarganya. Ternyata kudratulahnya berlaku karena orang ini rajin amalan. Ternyata acara yang tadinya tanggal ke Ponorogo tanggal 5 itu ternyata nggak jadi. Ya, karena nggak jadi itu, akhirnya katanya diputus, kami nggak jadi ke Ponorogo karena terlalu jauh, akhirnya mereka uangnya ditransfer. Biasanya kalau ada orang hajatan tuh biasanya ngasih amplop Pak, karena terlalu jauh udah ditransfer aja, jadi uangnya nyampe ke sana walaupun orangnya enggak. Nah, satu masalah itu selesai. Kemudian yang kedua, yang satu lagi masalahnya yang ada masalah di daerah Lampung. Mereka harus berangkat sekitar tanggal 15, nah, tapi sebelum tanggal 15 terus dikontak-kontak terus, mereka pada azam saya nggak mau bawa HP selama keluar. Memang benar nggak bawa HP, tapi di tengah perjalanan nomor keluarganya dipinjam sama teman, bahkan termasuk HP saya sendiri. Tapi saya coba bagaimana, coba teman-teman, andai kata dia minjem, jangan terlalu sering dikasih pinjam supaya dia juga konsen buat amalan. Ya, alhamdulillah sampai hari-harinya kemarin dia full 40 hari, walaupun baru sampai dia langsung pulang. Nggak ikut bayan wabsi itu Pak. Kita hari Rebo malam tuh menjelang Isya, habis sholat Isya mereka pulang. Kemarin saya tanya Pak, bisa nggak ditahan 2 hari? Oke Pak, cukup. Kita sudah punya gambaran. Jadi kami hanya ingin memberikan tekanan keluarga. Jadi jangan sampai berangkatnya pokoknya asal berangkat tetapi pulang menimba masalah. Jadi betul-betul tanggung jawab kita selama 40 hari tidak di rumah itu, misalnya ada yang sakit, ada pendaftaran sekolah, ada yang hamil, itu diselesaikan sebelum berangkat, diamanahkan kepada yang bertanggung jawab. Syukur-syukur masih lingkungan keluarga. Kalau tidak ada berarti menjadi tanggung jawab kawan di masjid kita sendiri. Jadi Pak, kami ingin menggarisbawahi itu karena ini efeknya langsung kepada masyarakat di sekitar kita. Baik Pak, terima kasih. Silakan duduk Pak. Jemaah sekalian, kenapa kita ingin membedah permasalahan jamaah yang bergerak melalui cara bagaimana jamaah terbentuk? Karena erat kaitannya Pak. Kualitas keluar orang jamaah itu sangat erat kaitan dengan bagaimana cara terbentuknya jamaah tadi itu. Jamaah itu comotan 2 orang, 1 orang, 3 orang, 1 orang gabung. Ini ya tadi hanya sekedar menghabiskan masa saja, ya kan? Namun apabila jamaah itu dibentuk dari mahalah sempurna atau gabungan 2 masjid, ya kan, 3 masjid, 4 masjid maksimal, ya, dan dikawal selama 10 bulan, ini hasilnya lain. Hasilnya beda, ya kan? Karena dia udah berdarah-darah tuh, ya. Dia udah berdarah-darah, dia udah capek, dia udah letih, dia udah Masya Allah, udah nangis 10 bulan bagaimana jamaah terbentuk. Itu ketika dia keluar itu Pak, itu akan lebih kuat lagi. Maka sarana mengkomunikasikan apabila jamaah itu terbentuk dari beberapa masjid adalah adanya mahabbahan atau tadi yakinan. Nah, yang paling penting di dalam mahabbahan itu bukan hanya sekedar menanyakan daripada amalan, tetapi mengawal kerja harian. Mengawal kerja harian, karena setiap hari kan kita punya kewajiban 2,5 jam, betul? Ya. Nah, 2,5 jam ini yang ditawasulkan, yang dijadikan sebagai alat untuk bagaimana kemudahan kita bisa berangkat 40 hari. 2,5 jam ini ya, kita gunakan untuk sesuai dengan agenda mingguan pada minggu itu apa dalam agenda tabligh. Malam markas 2,5 jam kita bagaimana selain daripada orang di masjid kita nih ya, itu rangka jamaah kita tadi itu kita datengin untuk bagaimana bisa berhadir ke markas. Ketika musyawarah halaqah, bagaimana kita keliling ke rangka-rangka kita ya, untuk menghadirkan mereka ke musyawarah halaqah. Seterusnya musyawarah markas. Seterusnya ada jamaah gerak, kita hadirkan musyawarah jamaah gerak. Seterusnya jauhlah satu saya datang ini ada 10 orang gerbong saya nih.
Kita datangin hanya minta tolong, minta bantu, temenin saya mau bikin jaulah satu. Kira-kira Pak, kalau kita muter 10 orang untuk minta jaulah satu kita Allah hidupkan nggak Pak? Hidupkan. Ya. Begitu juga ketika jaulah 2 saya, ya, kita datang lagi. Ini semua Pak, ya, agenda harian yang berkaitan dalam 1 minggu, ya, adalah merupakan anak tangga untuk bisa mudahnya kita 3 hari di bulan itu. Rangka itu, jamaah itu. Ya. 3 hari terjaganya jamaah itu setiap bulan adalah merupakan anak tangga untuk bisa terciptanya 40 hari. Itu. Malam markas saja nggak itikaf, bagaimana bisa 3 hari keluar? Ya, Pak. Malam markas saja nggak datang, nggak itikaf, bagaimana bisa 3 hari keluar? 3 hari aja nggak terbentuk, bagaimana bisa 40 hari? Jadi anak tangga ini yang perlu. Jadi mahabahan itu gunanya untuk bagaimana kita mengawal. Ya. Gimana nih, seminggu ini kita kerja tuh gimana? Ya. Berapa yang dihadirkan ke markas, berapa yang dihadirkan ke musyawarah, berapa yang dihadirkan untuk bisa nemenin jaulah satu. Itu dalam mahabahan. Baru bikin yasinan, bikin apa sih. Ya. Tawasul yang paling kuat untuk bagaimana kemudahan bergerak, bagaimana kemudahan keluar adalah ijtimaiyat dakwah ini Pak, yang dijaga. Ya. Ijtimaiyat dakwah ini dijaga. Karena apa? Ijtimaiyat dakwah ini memiliki aura tersendiri Pak. Euforianya kita bersama tuh datang. Ya. Tapi kalau kita nggak ada amalan istimewa ini nggak kita jaga, walaupun uang ada, badan sehat, didukung, itu hari-harinya bisa nggak jadi berangkat Pak. Ya. Karena kesemangatannya tadi itu nggak ada, euforia daripada kebersamaannya nggak ada. Ya. Nah, jadi sekali lagi Pak, ini sangat menentukan kualitas jamaah yang bergerak akan sangat berhubungan erat dengan bagaimana terbentuknya jamaah tersebut. Niat amal insya Allah. Baik, kita masuk ke pokok daripada kartu jari kita, yaitu bagaimana jamaah ini menggunakan masa selama mereka bergerak. Selain jamaah beliau, jamaah mana lagi Pak? Yang bagus yang sedang bergerak Pak. Sedang bergerak dari Depok Pak Wisnu, boleh? Sedang bergerak. Atau yang gerak yang lain ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami satu rombongan dari Halakoh Jagakarsa 2 terus bergerak juga di Halakoh Jagakarsa 2 untuk tiar suksesnya Juruku Damai. Alhamdulillah kami diberangkatkan tanggal 13 bulan Juli. Bayan Hidayah dari markas ini, dan sekarang kurang lebih 11 masjid sudah kami lalui dan tinggal 2 masjid lagi menuju Wabsi di tanggal 22 Agustus. Ada berangkat kami 5 orang, tapi sekarang sudah ada 7 orang karena ada 2 orang selama perjalanan. Alhamdulillah mereka anak muda umur 15 tahun ingin, karena berangkat kami dari madrasah dari Yayasan Rumah Tahfidz Ar-Royan di Jagakarsa 2. Jadi kami kayak semacam bawa 2 bendera ini. Yang pertama bawa bendera tabligh, yang kedua bawa madrasah. Jadi kami ta'aruf ke masyarakat itu mengatasnamakan kami satu jemaah dari Musola Yayasan Rumah Tahfidz Ar-Royan, seperti itu. Alhamdulillah ada 2 anak muda ini, yang satu dari Ambon, umurnya 15 tahun, jadi ayahnya sudah meninggal, terus ibunya juga sudah nikah lagi di Madinah, di luar negeri. Kemudian sendiri di Jakarta ikut saudara-saudaranya itu. Tapi yang di sini 5 orang. Yang duanya di jamaah. Mereka enggak 40 hari, cuman
karena ada keinginan untuk mondok, ya udah coba aja training dulu 3 hari seperti itu. 3 hari. Iya, yang 5 orang tetap. Bisa diceritakan 5 hal yang 4 yang diperbanyak apa, Pak? 4 hal yang diperbanyak yaitu dakwah ilallah, kemudian ta'lim wa ta'alum, kemudian zikir wal ibadah, kemudian khidmah. Oke. Berapa banyak masing-masing daripada 4 yang diperbanyak ini digunakan dalam masa keluar? Secara ijtimai kami rata-rata jam 9 pagi buat ta'lim. Berapa banyak? Masanya dulu saya mau tanya, pembagian masanya. Ya ta'lim dari 4 amal ini. 4 amal ini dakwah berapa jam dibikin satu hari? Itu kami nggak hitung. Tapi tahu, kaidahnya tahu nggak? Kaidahnya perbanyak dakwah, ta'lim, zikir, ibadah, khidmah tahu. Ya, itu anunya dasarnya, tapi detailnya dakwah 4 jam. Ya, Pak. Taklim 4 jam, ibadah zikir 4 jam, khidmat 4 jam, infirodi amal istirahat 8 jam. Ya. Disampaikan nggak dengan hidayah kemarin? Kemarin kayak kurang penekanan tentang 4 jam. Jadi terus kalau antum belum tahu, jadi gimana cara memperbanyaknya dakwah seperti apa? Dengan mengikuti program yang sudah ada gitu, biasa keluar jam 9 pagi ta'lim, nggak kami ikut ta'lim, buat ta'lim. Habis bayan subuh musyawarah. Habis musyawarah yasin dan manzil. Habis yasin manzil sarapan. Sampai jam ta'lim istirahat. Tadi malam istirahat juga. Lagi istirahat lagi. Jam 9 sampai jam setengah 12 menjelang zuhur. Kalian jam? Ada yang tidur, ada yang enggak. Taklim berapa lama? Dari jam 2,5 jam. 2. Ya. Zuhur, salat zuhur berjamaah. Sebelum zuhur kita usahakan jemaah sebelum azan itu sudah wudu, sudah berada di shaf untuk sholat. Enggak. Habis taklim istirahat sebentar, kemudian persiapan sholat zuhur. Kemudian sholat zuhur, kami salim zuhur. Kami berusaha yang baru-baru juga ditampilkan untuk baca satu hadis tentang sholat zuhur. Dan alhamdulillah emang mereka sifat sholatnya itu kuat dan mereka mau gitu baca hadis, walaupun baru 1 hari 2 hari bergabung, tapi mau talim zuhur, mau talim asar, mau. Ba'da talim zuhur muzakarah. Kemudian muzakarah kami rata-rata di hari pertama kami muzakarah iman yakin, kemudian nafi isbat segala macam. Hari yang kedua adab-adab sunnah kehidupan 24 jam. Kemudian hari ketiga kami tidak lepas daripada muzakarah 5 amal maqami, supaya semua jemaah paham dan nanti pulang bisa 5 amal maqami. Kemudian setelah ta'lim, setelah muzakarah kami makan siang. Nah, setelah makan siang ini kailulah lagi tidur. Sampai menjelang asar kita bangunkan lagi. Sebelum orang tempatan datang kami udah kemas-kemas, sudah siap-siap. Kemudian sholat asar berjamaah. Setelah sholat berjamaah kami ada ta'lim asar, pembacaan 1 hadis dari Fadilah Amal tentang keutamaan tabligh. Kemudian dari situ infirodi amal yang sudah bisa buat gerak, kami bawa yang orang lama itu bawa 1 orang untuk bawa khususi silaturahmi ke RT, ke DKM, atau ke orang-orang yang sudah simpati di masjid. Kami bawa, ajari cara bagaimana buat khususi gitu, sama orang-orang baru ini. Terus mereka emang sangat mau gitu, sangat banyak bertanya-tanya apa ketika perjalanan apa yang dibaca segala macam seperti itu. Kemudian
nanti jam 5 kami ada jaulah. Ada jaulah jam 5. Kemudian jaulah bisa dilakukan kurang lebih 45 menit, 10 menit sebelum azan kami sudah kembali ke masjid. Kemudian kalau petugas bayan maghrib ini, karena kami ini yang 2 orang ya, orang lama lah gitu. Terus yang lain itu baru-baru ya, bergiliran aja kalau bayan maghrib bayan subuh selama pertengahan perjalanan. Tapi kami lihat kalau masjid dan musola itu emang sudah sangat simpati dengan jemaah, terus sangat memaklumi dengan keadaan jemaah. Kami tampilkan juga orang-orang yang baru itu untuk bayan subuh sama bayan maghrib seperti itu. Kemudian setelah sholat isya kami istilat kalau masih ada sama jemaah-jemaah masjid. Kemudian setelah itu makan malam. Setelah makan malam yang ada khususi infirodi lah seperti itu. Kalau yang nggak ada kegiatan kami serahkan kepada infirodi masing-masing. Kemudian jam 9 jam 10 istirahat. Nanti bangun lagi untuk persiapan sholat tahajud. Jam 3 udah ada yang bangun. Terakhir jam 4 itu jemaah sudah dibangunkan semua sebelum datangnya daripada orang-orang tempatan. Demikian sekilas untuk perjalanan. Pak sekalian, jadi dari apa yang diarahkan para orang tua kita masyayikh ya, yang diperbanyak itu kan secara ijmalinya, secara globalnya diperbanyak. Tapi detailnya itu kita membagi waktu itu menjadi demikian: 4 jam dakwah, 4 jam taklim, 4 jam ibadah, 4 jam zikir, 8 jam. Artinya ini manajemen waktu keluar. Ya. Jadi manajemen waktu keluar. Kita gunakan demikian. Ya. Seperti kita lagi opnam di rumah sakit lah ya. Ada juga resep yang dikasihkan ya. Juga dokter ya. Ini obat apa, ini obat apa. Jadi kita atur ikut itu. Nah sekarang bagaimana kita menggunakan waktu 4 jam. Ya. Bagaimana menggunakan waktu 4 jam di dalam dakwah kita. Potong anggaplah 2 jam ya istimaiyat dakwah kita bayan subuh maghrib sama subuh ya. Berarti kita masih ada 2 jam lagi yang harus kita gunakan untuk menyempurnakan 4 jam dakwah. Ada 3 ruangan waktu Pak yang bisa kita gunakan untuk bagaimana menyempurnakan 4 jam dakwah tadi itu. Yang pertama setelah isyraq, yang kedua setelah asar, yang ketiga setelah isya. Ya. Jadi ini bukan hanya sekedar himbauan ataupun yang siap, yang kebetulan mau, enggak. Semua mesti buat gerak. Ya. Semua mesti buat gerak. Seusai bayan subuh, ya, kalau memang ada tempatan yang kita istilati, ya. Setelah itu selesai mungkin kita mau isyraq dulu, ya. Setelah isyraq, ya, itu kita duduk sejenak, ya, untuk mengambil ahwal apa yang kita buat kerja kemarin, ya. Terutama di dalam pengawalan daripada dakwahnya. Ya. Berapa majelis kemarin sudah kita bicara dakwah kepada umat, kepada orang. Jadi kita kawal semua kawan-kawan kita ini. Jadi semuanya mesti bicara, Pak. Karena kita ini majelisnya majelis dakwah, bukan majelis zikir. Ya, kalau orang-orang tarekat itu, Pak, ya, mereka semuanya berzikir, tidak hanya mursyidnya saja. Ya, kenapa? Karena setiap member daripada tarekat ketika dia berzikir dia mendapatkan sensasi batin. Ya kan? Nah, kita ini adalah tarekat dakwah. Jadi setiap jamaah bikin dakwah. Ya kan? Setiap jamaah dia bikin dakwah, bicarakan kebesaran Allah. Kalau Allah setelah kita mengambil kartu jari kerja daripada teman-teman tadi itu, ya, sudah tersedia sarapan, silahkan sarapan. Kalau belum, gerak dulu. Ya. Ada dalil, nggak ada dalil, ada tempatan, nggak ada tempatan, ada sarana, nggak ada sarana. Kita gerak. Ya kan? Udah random aja, dua-dua dipasangin. Ya. Kalau nggak ada dalil tempatan, kita cukup ketemu orang yang ada di jalan.
ya nggak usah ketok pintu rumah, ya. Ketemu minta waktunya Bapak, bisa saya minta waktu sebentar Pak, ya. Kami ingin bicara tentang kebesaran Allah, ya. Itu demikian. Ya. Nah, itu waktu setelah isyraq, ya, sampai nanti menjelang kita taklim, ya. Boleh usahakan nih Pak nih kalau bisa ya, tapi ini bukan merupakan kewajiban, tidak ya. Musyawarah itu digandeng dengan taklim pagi Pak, ya kan. Kalau tadi itu adalah merupakan musyawarah kerja, ini musyawarah program, ya. Tadi bila isyraq itu kita mengambil ahwal kerja, ya. Kemarin gimana, siapa, berapa dakwah dibikin. Ini musyawarah program, ya. Ini musyawarah program. Nah, musyawarah program itu digandeng dengan taklim pagi agar taklim paginya bisa sempurna. Ya. Kan biasanya kalau kita musyawarah udah kumpul semua Pak ya. Ya kan? Musyawarah kumpul semua tuh. Nah, jadi selesai musyawarah kita langsung bikin taklim. Ya kan? Langsung bikin taklim. Kalau lah antara musyawarah dengan taklim itu ada jeda Pak, ya. Nanti ketika dari mulai taklim nih Pak, imam nanti petugas yang terlambat atau makmurnya yang terlambat. Ya kan? Jam taklim sudah mulai, petugas sudah siap, makmurnya ada yang baru bangun tidur, ada yang masih sholat, ada yang baru mandi. Yang bangun tidur pun cuman pindah tempat tidurnya aja ke taklim gitu. Iya kan? Gitu. Tapi kalau kita itu begitu musyawarah langsung sambung dengan program itu udah semua udah confirm, waktu udah sempurna. 2,5 jam. Ya. 2,5 jam sempurnakan istimewa. Jadi tadi Pak, ya. Pada waktu ba'da isyraq atau setelah sarapan sampai menjelang musyawarah program taklim dibikin, itu kita bikin gerak. Ya. Jangan ada istirahat lagi Pak. Ya kan? Tadi malam kan ada istirahat tuh. Ya kan? Malam sudah cukup istirahat kita Pak. Jadi pagi itu udah nggak ada lagi istirahat. Kita buat gerak. Kemudian yang kedua ba'da asar. Ba'da asar usahakan ini stretchingnya, penekanannya ya, dakwahnya tadi itu 4 jam dakwah tadi itu untuk membangun amal. Ya. Memang kalau 5 orang Pak sangat sulit Pak. Ya. Idealnya ya minimal tuh 10. Ya. Kalau 10 orang, ya, 6 orang tetap dia ada di masjid, ya, dia gerak badan. Mungkin kalau ada snack, kalau ada break sebentar habis taklim tadi, ya, habis itu dia gerak sampai menjelang jam lah, ya kan? Gerak. Ada dalil, nggak ada dalil, ada tempatan, dia gerak jalan, acak. Ya. Jumpa pada semua orang. Ya. Jangan ada yang di dalam masjid. Ya. Jadi jangan hanya sekedar nanti ada yang tugas untuk khususi RT takmir, bukan. Yang enggak pun juga gerak, gerak juga. Bicara tentang kebesaran Allah. Ya kan? Nah kalau jamaah Bapak itu ada 10 orang, 2-4 orang ini putus untuk keluar masjid. Ya untuk ke masjid tetangganya ataupun masjid mahalah di sekitar di di halaqah itu. Ya. Utamakan masjid yang kartunnya sudah ada yang India Pakistannya. Ya. Atau yang sudah ada 4 bulannya. Ya. Datang ke sana Pak untuk membangun kerja di situ. Ya kan? Untuk membangun kerja. Apa yang belum ada di situ? Ya. Ya. Bahkan dari musyawarah taklim 2,5 jam, jaulah 1 jam dibangun di situ. Ya. Oleh tadi jamaah tadi itu. Kalau kebetulan di situ ingin bangun jaulah 1, ya sudah, dia bikin program jaulah sampai dengan isya baru pulang. Tapi kan sudah ada 6 orang nih di jamaah utamanya masih ada 6, masih bisa dia bikin jaulah umumnya di masjid utama. Ya. Selama 3 hari atau berapa hari di situ Pak. Ya. Maka terus dia mengopeni, mengawal daripada masjid-masjid yang ada di sekitar di dalam halaqah tadi itu. Itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga Pak sekalian, ba'da isya. Ya. Ba'da isya ini setelah kita makan, setelah istilat makan segala macam, mungkin khususi juga sebagian, yang lainnya gerak lagi. Ya. Gerak lagi. Acak lagi. Ya kan? Apalagi kalau di tempat keramaian, di kota-kota itu kita jalan jumpa. Untuk bicara tentang kebesaran Allah. Ya kan? Sampai nanti kita sempurnakan daripada 25 majelis kita ketemu orang, ya, atau 2,5 jam minimal kita bisa sempurna. Gitu kan.
Nah ini yang besok pagi itu ditanyakan kartu jadinya Pak, berapa majelis? Ya, kan? Berapa majelis? Kalau satu majelisnya 5 menit saja Pak, 25 majelis berapa menit Pak? Berapa? 125. Allah kasih kita umur Pak, sehari 1440 menit. Ya. 1440 menit. Satu hari berapa jam? Satu jam berapa menit? 24 jam kali 60 menit, 1440 menit. Kalau kita bicara kebesaran Allah, ya, satu majlisnya 5 menit, kalau 25 majlis 125 menit, ya, jadi masih kita punya surplus umur berapa tuh Pak? Masih ada 1300 menit Pak. Ya. 25 majelis yang kita bawa untuk dakwah pada kebesaran Allah tadi Pak, kita bagi 5 waktu. Ba'da subuh 5 majelis, ba'da zuhur 5 majelis, ba'da asar 5 majelis. Kalau maghrib isya kita ini ada program, ba'da isya 10 majelis. Subuh ke zuhur 5 majelis kali 5 menit berapa? Masa 20 menit kita nggak bisa bicara kebesaran Allah? Iya kan? Daripada zuhur ke asar, ya 5 majelis, 20 menit cuma. Ya. Kita bicarakan. Zuhur ke asar, ya. Asar ke maghrib, ya. Isya sampai selesai, ya kan? Jadi ini Pak, ini bagaimana kita memaksimalkan menggunakan waktu 4 jam untuk dakwah, ya kan? Sehingga semakin banyak kita bicarakan, ya, semakin datang kebesaran Allah. Usaha kita ini cuma satu aja Pak, bagaimana kita ingin membesarkan Allah itu aja, ya kan? Kenapa sih Haji Sab Abdul Wahab bayarnya ini ada orang Malaysia Pak protes, ya kan? Tapi halus Pak protesnya kan, karena beliau itu agak lama ketiduran Pak, lama tidur. Jadi ini orang Malaysia yang duduk di halaqah itu tanya sama Maulana tanya, boleh saya tanya? Boleh. Kenapa sih katanya setiap hari Haji Sab terus yang bayar begitu Pak? Kita jadi agak sedikit ini juga nih, iya kan? Ini orang kok berani betul nanya gitu kan? Cuman yang lebih lucunya lagi Pak, yang menggelitik itu jadi pengen tahu juga apa dia gitu. Lagi pula kan bayarnya itu aja katanya. Ya. Maka apa kata beliau yang ini, ya kan? Yang ingin kita besarkan itu Allah. Ya. Bukan membesarkan orang. Ya kan? Bukan membesarkan mubayyin. Bahkan yang bayan pun ingin membesarkan Allah. Jadi setiap kesempatan yang ingin kita besarkan itu Allah. Allah kita ingin besarkan. Jadi nggak perlu dirubah lagi bicaranya. Allah Khalik Allah. Itu aja. Ya kan? Kita sementara ini kan yang kita kagumi, yang kita besarkan kan mubayyinnya. Oh, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Lupa bahwa yang harus kita besarkan itu Allah. Ya kan? Yang harus kita besarkan. Jadi Pak, penting. Ya. Bagaimana menggunakan 4 jam dakwah itu kepada semua kita. Untuk kita bicara kepada semua daripada waktu yang kita gunakan di dalam masa kita keluar. Ya. Jadi masing-masing ukurannya tadi Pak, ima kita 2,5 jam, ya, di dalam infiradi dakwah kita, ya, atau 25 majelis, ya, atau 25 majelis, ya, 125 menit. 120 menit itu 2 jam plus 5 menit. Ya. Jadi sama nih, ya, 120 menit itu sama dengan 2,5 jam yang biasa kita gunakan. Ya. Tapi 125 menit itu yang keluar dari lisan kita apa? Allah, 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 Allah. Gitu. Lihat amal insya Allah. Jadi begini Pak, ternyata memang kita ini mengadopsi model keluar kita itu kan kebanyakan dari Malaysia. Tolong kita. Jadi intinya
apa yang selama ini berjalan, baik jamnya, timing, pengaturannya itu kan adopsinya begitu. Ya. Padahal aturan kita ini ya tadi yang sudah dirumuskan oleh para masyayikh secara ini, anggaplah itu resep kita untuk menjadi lebih baik. Nah, resep itu ada dosis masing-masing. Nah, dosis itulah yang harus kita jaga. Kalau kita tidak ikuti dosisnya, penyakit itu nggak sembuh. Nah, maka yang paling utama itu adalah perbanyak apa yang harus diperbanyak. Dan dosis ini memiliki nur yang berbeda-beda. Ya, dari sisi obat-obatan itu, dakwah menyembuhkan apa, taklim menyembuhkan apa, zikir, tasawuf, zikir, ibadat menyembuhkan apa, khidmat juga menyembuhkan apa. Jadi ini perlu diperhatikan oleh setiap amir. Amir itu saya berulang-ulang lagi katakan akan ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah itu tentang waktu pertama kali. Bagaimana dia kelola waktu jamaahnya. Jadi yang harus dipastikan itu dakwah itu mesti mengalahi dari semua program. Kalau kita sudah bisa pastikan bahwa taklim 2,5 jam, kenapa kita tidak bisa pastikan juga bahwa dakwah kita semua jamaah itu 2,5 jam. Zikirnya juga begitu, ibadah juga begitu, khidmat juga begitu. Nah, maka kita dengan melalui tadi 5 majlis penggunaan dari ba'da subuh, ba'da asar, dan ba'da isya. Itu saja setidaknya sudah 2,5 jam lebih. 2,5 jam lebih itu memastikan bahwa kita memang minum pil itu, obat itu tuh, sesuai dengan dosisnya. Nanti insya Allah kita akan saksikan sesuatu yang berbeda dakwah itu. Jadi amir tuh harus lihat kalau ada jamaah nih senangnya zikir saja, dakwahnya malah kurang. Oh, harus ditegur itu. Ya. Habis asar langsung duduk zikir, habis subuh langsung duduk zikir. Kamu kalau mau begitu itu ya jangan keluar 3 hari, jangan keluar 40 hari, ikut tasawuf aja. Salah jalan dia. Ya, waktunya tidak tepat. Boleh begitu, tapi itu dipakomi. Ya. Untuk urusan infirodi itu bagusnya tidak memakan jam-jam waktu-waktu untuk istimewa. Ya. Pada subuh tuh gerak. Pada asar gerak lagi. Kapan lalu infirodinya? Kapan kita tasbih 300 sebelum tidur? Atau sebelum subuh? Sebelum tidur atau sebelum subuh? Semua baca Quran yang 1 juz per hari itu juga dibuat. Atau menunggu waktu sholat. Boleh. Tapi waktu-waktu yang kita mau istimai itu semua gerakan untuk dakwah dulu. Gitu, men. Nah, kemudian ada orang yang senangnya khidmat saja. Ada tuh kalau keluar tuh senangnya khidmat saja. Masya Allah. Dia kalau nggak pegang kompor tuh lemes tuh langsung udah. Ya. Nah ini juga penyakit. Penyakit. Kita harus tegur amir nih. Ya. Keluar, gerak, ini dan sebagainya. Bahkan ada yang memang keluar tuh sudah dikontrak dulu. Kamu 40 hari khidmat saja. Ini salah. Ya. Kenapa? Ya. Apalagi 40 hari sambil bawa alat bekam. Ya mohon maaf. Wah kerjanya ngebekam terus tiap hari. Salah juga. Kita mau luruskan. Bukan salah itu, bukan salah. Mohon maaf ya, bukan salah. Tapi kita mau luruskan porsinya. Ya dosisnya itu adalah kita pertama sekali dakwah ilallah. Kita akan menemukan keajaiban yang luar biasa ketika dakwah ini dibuat lebih dari yang lainnya. Ya. Boleh, kemudian jamaah yang lain mau cerita taklimnya. Boleh, ada jamaah gerak lagi, jamaah siar lagi yang lain. Bandung. Jalan kaki.
Baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami jemaah dari Bandung. Tadinya kami ini 10 orang. Jadi 7 orang kami buat kurang lebih 5 bulanan lah. Tapi ini juga terdiri dari berapa halakoh. Kurang lebih 3 halakoh lah. Kami 7 orang. Akhirnya dari 10 menjadi 7 orang. Itu juga ada 1 orang dari Banjar. Asli dari Bandung cuma 6 orang. Kami hari Senin datang kemarin. Senin. 4 bulan jalan kaki ya? 4 bulan jalan kaki. Alhamdulillah. Kalau rute sesuai kemarin keputusan di Bandung oleh orang tua Bandung, kami diputus di Bandung Utara, Pak. Di Bandung Utara antara Lembang ke bawah itu, di pertengahan. Itu 7 orang. Alhamdulillah kami sudah baru selesai training 3 hari di Mahala Papago apa? Papago itu, Pak. Kami kemarin 3 hari. Alhamdulillah kami membantu teman-teman juga yang kemarin sudah gerak yang mau meneruskan kerja kemarin yang ke Kalimantan yang jam itu kan di sana. Kami usuli teman-teman yang mau keluar libur sekarang ini. Ada jemaah rangka 40 hari, 1 jemaah, 2 orang 4 bulan dan 10 hari. Kami kerja alhamdulillah ada dalil kurang lebih 3 orang. Usuli. Taklimnya bagaimana? Talim kami sesuai yang tadi saya sampaikan tadi yang oleh orang tua kami dibentuk talim sekitar 11:30 Pak. 11:30 talim sampai menjelang duhur 11:30 istirahat persiapan duhur. Kenapa bisa 11:30? Kemarin kan pertama teman-teman kecapean datang ya Pak. Kami tidak bisa memaksakan juga akhirnya 11:30 kami buat talim dulu kemarin. Dilanjut lagi siang 11:30. Karena jalan kami kemarin nyampe 11:30 juga ke sananya itu. Jalan kaki dari sini dari markas ke sana ke Mahalah sananya. Rata-rata dikasih tahunya berapa kilometer? Kurang lebih 5 kilo kalau kemarin. Kalau jalan kemarin itu 5 kilo kurang lebih 5 kilo. 5 kilo. Arahannya? Arahan untuk kerja selanjutnya gitu? Enggak, maksudnya kan kalau arahan pindah itu kan kalau kita berjalan sampai kita bisa mulai taklim itu tepat jam 9. Iya. Arahannya begitu boleh tidak ya kemarin itu. Enggak boleh lebih kita sampai. Iya, betul. Iya. Kami buat kerja di sana 3 hari alhamdulillah. Kalau rute untuk selanjutnya rute sesuai dengan keputusan kami gerak dulu di Cianjur. Di Cianjur menjelang Jur Jawa Barat tanggal 29.30. Mungkin 6 masjid kami diputus di Bandung itu. Bagaimana supaya taklim itu bisa 4 jam? Paling 4 jam mungkin untuk kedepannya akan kami tadi sesuai sudah mendengar arahan-arahan dari orang tua, kami akan laksanakan apa yang tadi disampaikan. Coba arahannya Pak. Ya. Jadi istimewa taklimnya 2,5 jam ya Pak. Ya. Kemudian katakanlah ini ada dua kaul Ya. yang syuro juga kemarin sudah mensepakati kita mau ambil yang mana. Kemarin waktu saya sendiri beberapa syuro dengar di istimewa Railin pertama ya Maulana Khursyid beliau jelaskan Bayan Hidayah tuh jauhlah taklim itu sebelum taklim. Ya. Di istimewa kedua, Maulana Abdurrahman Rayyan Mumbai, beliau katakan jauhlah taklim pada saat taklim. Kita mau pakai yang mana? Ya nggak apa-apa, dua-duanya orang tua kita kasih arahan kan. Cuman kalau mau amannya nih, ya mau dapat 2,5 jam taklim istimai, itu kita jauhlahnya sebelum taklim. Ya. Sebelum taklim kita bikin gerak tadi dalam ke masjid tahu Pak ada taklim ya taklim. Jadi karena kalau kita ini kan lemahnya tuh begitu. Kalau kita adakan jaulah taklim kepada masa taklim nanti banyak ngobrolnya di warung kopinya mana-mana ngelantur gitu kan. Ya kan? Betul. Iya. Yang kadang-kadang orang-orang lama juga ya hanu sibuk, ya hanu masbul kemana-mana gitu kan. Jadi semua mesti duduk 2,5 jam.
semua, amirnya apa semua. Kalau emang terpaksa betul ada khususi pada waktu itu silahkan, tapi dikodok taklimnya. Ya, dikodok taklimnya. Oh tadi misalnya dia selama jam taklim istimai keluar 1 jam, maka dikodok 1 jam. Jadi istimainya 2,5 jam. Ya kan? Tapi sekali lagi Pak, jangan ada istilah ya Pak ya. Betul. Dua orang dua-duanya Masya juga mengarahkan ada. Jadi Mu'ana Kursid bikin program waktu itu dan hidayah taklim sebelum jaulah taklim sebelum taklim. Di sesi istimewa kedua Mu'ana Abdurrahman Rayana beliau bayan hidayah, ada taklim, ada jaulah taklim pada saat taklim. Jadi nggak usah nanti diributin nih ya. Tapi kalau mau jaga amannya tadi itu kita betul-betul itu. Kemudian setengah jam kita gunakan muzakarah ya, mungkin menunggu hikmat siang. Ya. Jadi 3 jam tuh, ya kan? Betul. 3 jam. 1 jamnya ini kita gunakan infiradi ta'lim. Ya. Untuk apa? 1, menghafal kisah-kisah sahabat. 2, menghafal hadis-hadis pendek, walaupun mafhumnya. Ya. Nabi bersabda yang mafhumnya salat berjamaah lebih baik daripada 9 derajat, hanya begitu kan. Jadi itu kita galakan. Oleh karena itu setiap jamaah Pak dianjurkan untuk masing-masing bawa buku taklim. Bukan 1 jamaah 1 buku taklim. Kalau ada 10 orang bawa buku taklim. Ya, untuk apa? Untuk infir di taklim dan untuk nanti menghidupkan taklim-taklim rumah di tetangga-tetangga yang sedang kita gerak tuh. Ya kan? Kita ikhtilati, ada orang tempatan, ya kan? Pak, ini Masya Allah ada amalan Rasulullah nih Pak nih yang Masya Allah kalau kita bikin Pak, majlis lalai akan hilang seterusnya. Jadi gitu Pak. Jadi 1 jam digunakan untuk infirudita. Ya. Sehingga kalau Bapak sampai 4 bulan, ya 1 hari 1 mafhum hadis saja, ya itu apa udah 120 hadis tuh. Yang mafhumnya Nabi bersabda mafhumnya, ya kan? Ya anggaplah mungkin 2 hari 1 hadis. Ya, berarti Bapak sudah dapat berapa? 60 hadis. Masya Allah. Sudah alim jadi diri kita sendiri Pak. Untuk kita ya alimnya ya. Amin. Jadi begitu Pak. Ini diambil kartu jari juga nih Pak. Diambil kartu jarinya gimana? Ada penambahan hadisnya enggak? Ya. Jadi ketika kita nanti mungkin dalam bayan, di dalam infiradi dakwah, yang keluar itu bukan lagi nalar kita, pikir kita, tapi Nabi bersabda, yang mafhumnya Nabi bersabda, yang mafhumnya sahabat. Jadi referensinya itu udah referensi hadis-hadis. Gitu, ya. Bukan daripada olah fikir dan nalar kita. Ya. Jadi begitu. 2,5 jam disempurnakan istimewa taklimnya. Kalau ada yang kebetulan memang perlu sekali untuk dia khususi, nggak ada lagi waktunya kecuali jam itu disinya. Ya sudah. Tapi nanti dia dikodok taklimnya, ya kan? Untuk menyempurnakan istimewa 2,5 jam. 1/2 jam digunakan muzakarah untuk itu. 1 jamnya infiradi taklim. Insya Allah. 2,5 jam dibagi 3-nya bagaimana? 2,5 jam kemarin Ustadz kami kemarin pagi hari juga gerak. Apa? Sebelum sarapan juga kami cuman musyawarahnya tadi lain sudah bayang dulu kami buat musyawarah sebelum sarapan pagi karena kami udah sepakat ini jemaah makan 2 kali. Kalau saya 1 kali makan kalau saya sendiri. Maksudnya 2,5 jam taklim itu kan 3 kitab, 3 program. Iya. Kitabi 6 sifat dengan Halaqah Tajwid. Betul. Nah itu baginya bagaimana? Caranya kami pertama baca talim kitab dulu, baru hakat lagi. Kemarin ada kemudian ada 1 ustaz, 1 orang lah. Berapa menit kitabi? Kitabi kami mungkin dibagi itu Pak, yang 2 jam itu dibagi di sana, di 2 jam sana itu di talim dibagi waktu itu. Artinya ngarang sendiri. Iya. Itu kemarin baru begitu prakteknya gitu kami. Halaqah tajwidnya berapa menit? Kurang lebih halaqah tajwid ada 30 menit kan? Ada yang kalau 50 kurang lebih 50 menit Ustaz kemarin. Pembetulan kami penekanan kemarin Al-Fatihah kebetulan ada Ustaz 1 orang gitu. Baru hingga kepada talim adalah sholat dan sebagainya. Baru terakhir muzakarah 6 sifat. Jadi taklim itu kan kita 3 amalan. Betul. Ya, kitabi, kemudian halaqah tajwid, betul, dan 6 sifat. Ya. Nah ini kalau 2,5 jam, berarti berapa menit itu? 150 menit. Iya kurang. Iya. Dibagi 3. Berarti 1 programnya 50 menit. Jangan kurang dari itu. Jangan ambil haknya yang lain jadi kurang, yang lain 1 dilebihkan. Iya.
Misalkan kalau kita memang taklimnya 2 jam berapa, nggak sampai 2,5 jam, jadi baginya 3 sama rata. Begitu. 40 menit, 40 menit, 40 menit. Kalau 50 menit, 50 menit, 50 menit semua. Kita beli 50 menit, halakat tajwid 50 menit. Ya. Sekarang kalau kitabih bisalah kita atur 50 menit. Ya. Kalau tajwid bagaimana antum mengaturnya? Kemarin dicek satu orang Pak. Kan kami ada alimnya nggak? Dibacakan dulu. Dibaca dulu kitabnya. Alim, orang ada satu orang, ada ustadznya. Ada ustadz, hafiz Quran juga enggak ada ya. Ada satu orang. Jadi berapa halakoh? Kemarin baru kami buat satu halakoh dulu Pak. Satu halakoh. Kalau dulu pembetulan Al-Fatihah dulu kemarin saya anjurkan. Betulin Al-Fatihah. Betul. Caranya gimana? Ustadz yang mulai gitu. Ustadz yang mulai. Ya. Mulainya gimana? Ustadz baru mulai, yang mulainya tuh gimana? Iya langsung Ustadz baca Al-Fatihah langsung. Ya. Baru kita jemaah per orang dicek dari awal sampai itu caranya gitu kemarin begitu yang kami baru laksanakan gitu Pak. Kalau Al-Fatihah bagusnya satu ustadz itu dia memperbaiki satu ayat. Jadi misalkan saya ini bertujuh Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kemudian ayat kedua misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Bergantian lagi. Khusus untuk Al-Fatihah. Kalau misalkan ternyata ada di pas Maulana Hamdan dia baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi tetap aja bacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai diulang-ulang itu. Nah, keluarkan Ustaz Hamdan. Keluarkan Ustaz Hamdan. Cari satu yang udah betul, sudah pasti yang bisa perbaiki itu. Ustaz Hamdan tuh. Dengan satu orang. Khusus Iyyaka na'budu saja. Iya. Kalau sudah betul Iyyaka na'budunya baru gabung lagi. Ya. Lanjut lagi ke yang lain. Sampai waladhdallin sampai amin. Kalau dengan waktu seperti itu ternyata antum habis 50 menitnya, ternyata di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya sudah stop. Gak usah maksakan harus 10 ayat. Karena sudah waktu sudah 50 menit. Begitu. Betul ya. Ya sampai selesai. Ya. Nah nanti begitu juga kalau bisa ayat yang surat-surat yang lain juga begitu. Tapi kita mesti penuhi betul-betul 50 menit itu untuk perbaikan. Bukan perbaikannya di depan-depan orang, tapi diinfirodikan. Ya, diperbaiki ayat mana yang salahnya, ayat mana yang kurang tepatnya, diperbaiki. Kalau sudah baik kemudian perbaiki. Sehingga setiap jamaah itu senantiasa ada perbaikan. Ya, terutama dan ketika halakat tajwid tidak boleh ada satupun jamaah yang keluar. Mau itu khususi, mau itu jaulah, mau itu khidmat, mau itu apa, semuanya duduk dalam itu. Ya. Itu kewajiban. Nggak boleh ditinggal. Makanya setelah baca Fadilah Al-Quran, langsung halakat tajwid dengan cara seperti itu 50 menit. Setelah 50 menit baru bubar. Yang khidmat, yang apa, yang khususi, yang apa boleh lanjut dengan kitabih. Gitu. Kemudian 6 sifat. Bagaimana 5 menit? Kemarin 50 menit. Kemarin yang petugas salim, Pak. Jadi bukan dua-dua petugas salim itu. 6 sifat itu. Selama 50 menit. Iya, petugas ya belajar menyampaikan itu. Petugas salim yang berjalan, yang baru berjalan kemarin begitu. Jadi bukan dua orang langsung petugas salimnya. Yang diputus salim pagi itu untuk 6 sifatnya. Kebanyakan 6 sifatnya dari hafalan atau dari apa itu? Ya. 6 sifatnya itu coba 6 sifat lah. Saya? Iya, mau tes hafal enggak? Soalnya saya sendiri enggak hafal. Kebanyakan hafalan, Pak.
hafalan. Iya. Ya, Pak. Ya terus terang aja hafalan gue. Hafal. Itulah penyakit kita, Pak. Ya, Terus terang aja. Kita tuh latah. Ya. Ya, tidak boleh sama sekali yang namanya 6 sifat itu pakai hafalan. Ya. Tapi yang karena hafalnya itu yang luasnya itu. Iya kan? Jadi kalau kita lihat tuh bapak-bapak mungkin Ya, makanya biar pelurusan sekarang ingin tahu gitu. Ya apa yang duduk kargo jari ini kita melurus gitu. Ya. Jadi 6 sifat itu kita memang bukan kita sekedar mau menghafal kemudian kayak kaset diulang-ulang kayak gitu ya. Ya orang otomatis sekarang itu kalau berdiri mau rijal mau masturat yang keluar tuh ya hafalan. Yang keluar hafalan sampai keliling gitu begitu hafalan. Ya. Iya, itu semua hafalan. Maksudnya hafalan, dalilnya hafalan, artinya hafalan, cara mendapatkan hafalan juga. Ya. Sampai satu ketika jamaah Wapsi ditanya sama Maulana Yusuf rahmatullah alaih, antum bagaimana 6 sifatnya? Alhamdulillah kami sudah hafal. Kami sudah bisa katanya. Allahu Akbar kata Maulana Yusuf. Saya sendiri masih belum bisa. Saya sendiri masih belum hafal. Dari sejak Maulana Ilyas, Maulana Zakaria, kemudian Maulana Yusuf, Maulana Inamul Hasan, Maulana Umar Palanpuri, Mezi Mehrab, ya, semua itu mereka tidak ada yang sama 6 sifatnya. Tidak ada yang sama. Ya. Ada buku 2 jilid itu dia tulis tentang 6 sifatnya para masyaikh. Ya. 6 sifatnya para masyaikh. Itu sampai 2 jilid. Sampai 2 jilid 6 sifatnya. Dari mulana ini apa, mulana ini apa, mulana ini apa, mulana ini. Semuanya berbeda. Ya. Jadi maksud saya, kita dalam 6 sifat muzakarah itu memang kita mau apa sih yang kita pahami tentang 6 sifat itu. Misalkan, Ustaz Hamdan, Habib Hussein, apa tentang la ilaha illallah? Menurut saya la ilaha illallah, kata Habib Hussein misalkan, menurut saya la ilaha illallah itu meyakini hanya Allah saja, pasrah kepada Allah saja, tawakal sama Allah saja. Kata Maulana Hamdan, la ilaha illallah itu betul-betul menafikan yang lain. Ya. Dan usaha yang kuat, usaha yang hebat untuk masukkan la ilaha illallah ke dalam diri. Itu namanya maksud la ilaha illallah. Pak Profesor Abdul Awan, lain lagi. Menurut saya la ilaha illallah itu kebiasaan itulah yang dibiasakan oleh para masyayikh, para ulama dahulu. Kadang-kadang muzakarah seperti itu sampai subuh. Sampai subuh. Bicara tentang la ilaha illallah, apa maksudnya? Apa sih maksudnya salat khusyuk wal khudu? Kita hafalnya apa tuh? Loh, suruh aja hafalan. Saya nggak hafal tuh. Artinya ini yang kayak gini nih kita sudah dihilangkan oleh para masyayikh, tidak boleh dengan hafalan apalagi diseragamkan. Apa maksudnya sholat khusyuk wal khudu? Ya kamu sendiri memahami apa sholat khusyuk wal khudu bagi kamu tuh. Ya. Oh, sholat khusyuk wal khudu itu adalah senjata saya dalam menyelesaikan masalah. Bisa tidak? Bisa. Itu senjata saya. Silahkan. Bagi saya sholat itu adalah betul-betul komunikasinya saya dengan Allah. Bisa saja. Tergantung kita memahaminya apa dengan itu. Ilmu mazikir, apa menurut antum? Ilmu itu. Zikir apa? Tapi bukan kita akhirnya bebas, begitu tidak. Nah disitulah kita muzakarah. Kita muzakarah. Yang betul-betul kita pahami bahwa 6 sifat itu, itulah hidup saya. Perlu dibawa dalam hidup saya.
Saya mesti usahakan itu dalam hidup saya. Kemarin sendiri saya keluar 40 hari itu, keluar 40 hari muzakarah 6 sifat itu 1 kali setengah balikan. Jadi udah 6 sifat, kemudian yang ininya baru sampai ilmu ma'adikir. Sampai ilmu ma'adikir. Udah selesai. 50 menitnya ternyata, panjang itu Pak. Baru maksud. Sekarang oke, kita muzakarah apa? Cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya kita sudah sepakati. Ya, kita praktekkan, kita dakwahkan. Kita doa pada Allah supaya Allah berikan kita kepada ini. Nah itu sejauh mana kita mau ini kan? Nah itu dimuzakarahkan. Jadi mohon maaf ya kalau memang kita hafalan untuk orang baru bolehlah kita ini kan. Tapi orang jamaah 4 bulan jalan kaki ini kan orang-orang lama. Ya, orang-orang lama. Kita pemahaman tentang 6 sifat itu betul-betul masuki pada diri kita. Kita ini sampai di mana sih saya mendapatkan 6 sifat itu dalam diri kita. Kalau Pak ya, dipahami lah. Masyaallah. Jadi sangat erat kaitannya antara dakwah dengan taklim. Ketika dakwah ini kita maksimalkan Pak, maka taklim ini pun akan betul-betul membuat kesan yang berbeda. Ya. Sensasi dalam taklim itu akan kita rasakan. Ya. Kita sering dengar Pak, ya, satu waktu nih dalam taklim, ketika itu yang dibacakan fadilah la ilaha illallah. Ketika dibacakan layang taklim Pak ya, barang siapa yang baca kalimat la ilaha illallah, Allah akan hapuskan segala keburukannya dan diganti dengan kebaikan. Ya. Sebelum ini udah ratusan kali mungkin dengar itu Pak. Udah ratusan kali mungkin dengar gitu. Baik kita dengar, baik kita baca, baik kita juga sampaikan dalam. Tapi karena ada kesan kuat dalam dakwah yang kita bikin, itu beda Pak. Itu langsung terasa banget. Terasa betul di hati tadi itu Pak. Ya, terasa sekali di hati kita tadi itu. Ya kan. Kemudian setelah itu hadis berikutnya dikatakan begini. Di depan arasnya Allah itu ada tiang yang terbuat daripada nur. Ya. Dan nur itu bergerak terus. Allah katakan berhenti. Ya. Tiang yang terbuat dari nur bilang, ya Allah, bagaimana hamba bisa berhenti sementara orang yang menyebut nama belum diampunkan ya Allah. Itu kan sebelum ini kan udah sering kita dengar Pak. Ya kan? Tapi karena ada kesan dakwah yang kita bikin, itu suasana batin kita beda. Nah, kaitannya dengan tadi Pak, 6 sifat itu jangan satu orang, semua mesti bicara. Semua mesti bicara, karena ini hubungannya dengan suasana batin. Hati dengan lidah itu hubungannya kerat kan. Man ahabba syai'an aktsar min dzikri. Orang yang cinta Pak, dia lidahnya suka. Jadi lidah dengan hati ini punya korelasi yang kuat itu. Iya kan? Punya korelasi yang kuat. Iya kan? Dia akan selalu senang bicarakan. Iya kan? Anak saya alhamdulillah sudah diterima di kedokteran. Masya Allah, mantu saya sekarang jadi pejabat. Masya Allah, besan saya jadi menteri. Iya kan? Padahal kadang-kadang orang nggak nanya tuh. Iya kan? Dia omongin juga tuh Pak. Iya kan? Karena senang tadi itu Pak. Ada kegembiraan begitu. Iya kan? Nah jadi gimana kita nih? Nah di dalam 6 sifat tadi Pak. Ya tadi. Ya tadi bolehlah ya untuk awal-awal sebagai panduannya tuh. Ya tadi dihafal bolehlah ya. Tapi setelah itu udah kita bicara. Dan jangan satu orang saja. Semua ya. Semua dipasang-pasangkan atau mungkin 3-3 bagaimana. Semua dia harus bicara. Ya. Semua dia harus bicara. Ya. Untuk bagaimana menyempurnakan tadi. Ya. Lihat amal insya Allah. Selanjutnya ibadah. Jamaah lain mana? Semua yang sedang bergerak khususnya ada? Ya. Itu boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jemaah gerak 40 hari gerak di Halakoh mulai berangkat tanggal 23 Juli. Masih ada waktu 18 hari lagi. Semuanya ada 7 tadinya, sekarang tambah ada 10. Ada taskilan. Dan di selama gerak di Halakoh juga ada yang ikut 3 hari, ada yang ikut berapa hari sama kami. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Tapi rata-rata jemaah kami jemaah santri 3 orang santri hafiz Quran, masih muda-muda. Ada yang sudah alumni gabung pertengahan, ada 3 orang. 2 orang ikut ke markas, 1 tidak. Ada pernah mengambil kartu jari nggak ke jamaahnya? Gimana zikir pagi petangnya, bagaimana bacaan Qurannya, bagaimana amalan-amalan? Ada nggak di dalam masa kartu jari ada diambil nggak? Kebetulan jemaahnya tidak ikut di ruangan ini, lagi istirahat mungkin karena kan Bapak sedang jalan tuh. Di dalam masa kerja tuh ada nggak pernah diambil kartu jarinya tentang ibadah zikirnya, ada nggak? Kita mau nanya bagaimana menggunakan kita mau muzakarah Pak. Dalam masa keluar bagaimana menggunakan 4 jam waktu ibadah zikir. Kebetulan kalau taklim paginya ditambah taklim asar. Bukan taklim, ibadah zikir. Tadi kan dakwah sudah, taklim sudah, sekarang ibadah zikir Pak. Ibadah dan zikir. Biasanya habis salat subuh kita sebelum musyawarah di intiwadi untuk zikir dulu. Masing-masing zikir. Terus kemudian baru musyawarah. Ibadah zikirnya saja Bapak ceritakan. Ada baca Quran terjaga Pak? Kalau baca Quran mereka memang rata-rata hafiz program hafiz, santri hafiz. Mereka biasa untuk baca Quran sendiri-sendiri infiradi. Iya infiradi. Karena mereka memang program hafiz, anak-anak hafiz Quran. Amalan ibadah yang lainnya selain fardu apa Pak yang dibuat? Ibadah yang lain ya seperti biasa setelah sholat berjemaah, sholat sunnah dikerjakan, dan juga zikir dikasih waktu selepas sholat subuh dan asar. Tapi biasa setelah asar ditambah ada taklim lagi sama Ustaz Ja'far. Jadi taklim pagi tambah taklim lagi asar. Terus amalan lainnya dalam ibadah tadi apa saja? Selain fardu apalagi? Qobliyatan, ba'diyatan apa lagi? Biasa qobliyah, ba'diyah kita kerjakan. Apa lagi? Sementara yang saya tahu zikir, terus salat sunnah. Ya, salat sunnahnya apa aja? Qobliyah, ba'diyah, dan tahajud. Tahajud apa lagi? Itu infiradi aja, tapi kita nggak mewajibkan. Ya, itu infiradi. Tapi apa aja? Amal ibadah zikirnya apa aja? Mereka baca Quran infiradi. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Jazakallah. Jadi Pak sekalian, silakan Pak. 4 jam dakwah ini Pak, 4 jam ibadah zikir ini pun kita sempurnakan, ya. Karena infiradi amal ini adalah merupakan suplemennya ijtimai Pak. Kalau infiradi kita lemah, ijtimai kita pun akan lemah, ya. Lemah di dalam amal, lemah di dalam nurnya, di dalam rohaniahnya, ya kan. Ada yang mungkin di dalam amalnya mampu dia amal, tapi nurnya kuat, nurnya lemah. Karena infiradi amalnya ini suplemen Pak. Ya. Itu energi yang menguatkan kita untuk kita bisa wujud amal, dan amal itu ada powerfulnya, itu ada istimewa infiradi amal tadi itu. Jadi Pak sekalian, ya, selain salat fardu, qobliyatan, ba'diyatan yang kita bikin, ya, dan amal-amalan sunat salat nafil lainnya, isyraq ataukah duha ataukah mungkin tahajud atau ada yang awabin, tasbih apa saja silakan ya Pak ya. Nah itu yang nggak boleh ditinggal selama kita keluar itu zikir tasbihat pagi petang dengan Quran. Ya. Tasbihat pagi petang dengan Quran. Dan bahkan ini daripada Maulana Faruk Karachi nih ya. Maulana Faruk Karachi pesankan amalan infiradi yang sudah istiqomah kalian lakukan, jangan kalian tinggalkan selelah apapun kalian hari itu bekerja, selarut malam apapun kalian baru pulang. Contoh kata beliau,
Biasa kita tidur jam 10 malam, bangun jam 3. Ya. Ketika itu kita baru pulang jam 12 malam. Tasbih pagi, zikir pagi petang belum dibaca. Kemudian Quran belum dibaca. Kemudian ada hizib harian yang kita baca, ada kita belum baca, ya kan? Kami Pak, ketika mau suhbah ya dengan Masyaikh ya, Haji Faru, ya, Maulana Ahmad Las, pada waktu itu hari Jumat, karena kita datang tuh biasanya kita salam-salaman dulu kan, ya. Itu beliau ya, ketika melihat kita suruh duduk dulu, ya. Khadamnya bilang, sebentar, beliau lagi menyempurnakan hizib hari Jumat. Ya, masih ingat tadi? Beliau sedang menyelesaikan hizib hari Jumat. Jadi kalau ada amalan harian yang sudah kita amalkan, selelah apapun, selarut malam apapun, jangan pernah ditinggal. Sehinggalah kata beliau, jam 12 kita baru pulang, zikir pagi petang belum selesai. Quran belum selesai. Ada wirid apa, wiridul latif dan segala macam. Itu selesaikan. Sampailah kita menyelesaikannya jam 2 malam. Iya kan? Jam 2 malam baru selesai tuh. Ya. Maka apa kata beliau? Insya Allah yang biasa kamu tidur jam 10 bangun jam 3. Karena kamu menyelesaikan insya di amal yang belum selesai. Walaupun kamu baru tidur jam 2. Allah bangunkan jam 3 dengan vitalitas yang sama seperti bangun jam 10 katanya. Jadi ini yang harus dijaga, ya kan? Maka perlu amir mengambil kartu jari juga, zikir pagi petangnya terjaga nggak, baca Qurannya terjaga. Ya. Jangan sampai kita keluar nggak jaga baca Quran, gimana coba? Ya. Waktunya 4 jam ada, Pak. Ruangan waktunya tuh ada 4 jam tersedia, gitu loh. Iya kan? Mau di kemana nih kalau kita nggak sempat baca Quran? Iya kan? Zikir pagi petang yang dibikin, Pak, bukan sambil dengar bayan. Bukan sambil kita khususi jalan, naik motor. Bukan sambil kita nyapu, khidmat. Enggak. Zikir yang betul-betul kita itu betul-betul, Pak. Duduk, istirahat kalau bisa, tawajuh, ngadap kiblat dalam dosa. Ya kan? Jangan sampai dijeda apapun, ya. Kadang-kadang kita lagi zikir nih, kantong bergetar, tasbihnya ditandain dulu, HP-nya dibuka, balas chattingan, lanjut lagi. Bukan begitu, Pak. Udah mau bergetar, mau ada yang bisikin, cepet tuh ambil ada uang 100 juta. Enggak, selesai dulu, ya kan? Pak, perhatikan Pak, jamaah-jamaah tarekat tuh Pak. Ya, kalau dia lagi berzikir tuh, iya kan, 1.000, 10.000 apa, itu nggak ada yang bergerak malah. Terus kita cuma ketimbang 100 pagi, 100 petang aja kita ada HP bergetar aja, tasbihnya berhenti dulu, iya kan, ditandain, baru lanjut lagi. Oh iya Pak, itu betul-betul. Dan saya ada dapat kiriman tuh dari kawan juga tuh, ya, Habib Umar Al-Hafiz. Ya, beliau katakan kalau kita berzikir itu tartil, lafalnya jelas, tartil. Subhanallah, alhamdulillah, begitu. Ya. Jadi bukan sekedar kita menyelesaikan 100 sudah enggak. Gitu, ya kan? Itu kalau yang mungkin yang zikirnya 1.000, 10.000 ya boleh lah. Kalau kita yang cuma 100 kan tartil. Karena ruangan waktunya ada tersedia 4 jam. Ya Pak ya, ruangan waktu kita dalam untuk itu ada 4 jam. Nah tadi kata Ustaz Adi bilang, kalau seandainya pada israk subuh itu kita langsung ada takaja, ada gerak, ada usul, ya sudah selesaikan sebelum saja, sebelum sholat subuh, ya kan? Asar juga kita belum bisa nih karena aduh banyak nih yang nanti ajak gerak, ada muzakarah apa segala macam, ya sudah selesaikan sebelum tidur, ya. Baca Quran sebelum tidur. Syukur-syukur bisa 1 juz setiap hari kita baca Quran. Artinya sesuaikan dengan jadwal waktu yang tersedia, ya kan? Tapi jangan sampai ditinggalkan zikir pagi petang dan baca Quran. Selain qobliyatan, badiatan dan salat fardu yang sudah istiqomah kita bikin. Lihat amal insyaallah Pak.
Khidmat Pak sekalian, khidmat ini mungkin kalau 4 jam kita nggak memaksimalkan ya. Kecuali khidmat dapur, ya Pak ya. Nah, khidmat dapur mungkin 4 jam bisa digunakan. Tapi kita yang sisanya nih, yang kalau ada 10 orang, 2 orang khidmat dapur, yang 8 orang apa nih Pak? Ya sudah, ya. Kita betul-betul menggunakan semaksimal mungkin, terutama untuk berkhidmat kepada kebersihan masjid. WC yang kuning-kuning, ada gram-gram emasnya tuh disapuin, disikatin bersih. Tempat-tempat wudu semua, tandas-tandas apa, jeding-jeding semua dinding itu dibersihkan, ya kan? Ya, kalau khidmat ini mungkin ya katakanlah 1 jam bisa kita gunakan untuk berkhidmat pada kepentingan masjid tadi itu, ya kan? Sisanya apa? Ya sisanya kita gunakan untuk yang lain, ya kan? Untuk amal-amalan yang lain, ya. Jadi 4 jam di dalam masa keluar kita berkhidmat tadi itu memang di dalam rangka keluar khidmat tadi itu kecuali orang yang khidmat dapur, ya. Sementara yang lainnya gimana ya tadi itu, ya. Jadi kebersihan masjid kita jaga betul untuk kemaksimalannya, Mas sekalian, ya. Tapi yang khidmat dapur pun juga Pak, ya, usahakan jangan ketinggalan daripada dakwahnya. Biasanya kita orang keluar nih Pak, petugas khidmat tuh hari libur tuh, iya kan? Saya nggak jauh lah, kenapa? Saya kan lagi khidmat katanya, ya kan? Ya kita mesti merasa rugi tuh Pak tuh ya. Walaupun kita khidmat juga ikut juga jauh lah kita Pak, ya kan? Ikut juga kita buat gerak keluar, ya kan? Jadi kalau perlu disederhanakan, disegerakan daripada penyempurnaan waktu kita tadi itu. Niat aman insyaallah. Khidmat ini kalau kita di dalam jamaah itu kayaknya nggak seimbang, karena yang dapat tugas itu cuma 2 orang gitu kan, yang lainnya tidak. Dan khidmat yang paling utama sebetulnya adalah khidmat pada diri sendiri dan pada jamaah. Minimal itu pada diri sendiri. Tapi kalau kita bisa khidmat pada jamaah itu lebih baik lagi. Ya, saya pernah diajari kalau kita khidmat itu kepada jamaah ditarget. Setiap kita nih, misalkan saya jamaah 10 orang, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Maka hari ini saya mau khidmat A, besok saya mau khidmat B, besoknya lagi saya mau khidmat C, kita kemudian D, terus. Jadi setiap hari kita begitu juga, teman-teman yang lain juga punya urutan yang berbeda ya, sehingga satu sama lain itu sering berkhidmat. Insya Allah itu akan menumbuhkan mahabbah. Kita bisa khidmat, misalkan saya mau khidmat kepada Habib, kita bisa tawarkan banyak kepada Habib nih. Bib, mau saya pijati tidak? Ya. Atau mana bajunya, sini saya sucikan. Ya. Itu bisa kita kepada sesama, Mir, sini bajunya saya sucikan. Atau kita bawakan beddingnya. Amir mau tidur di mana? Saya siapkan. Saya yang siapkan tempat tidurnya. Ya. Kalau kita serendah-rendahnya kita misalkan bukakan pisang, itu aja luar biasa Pak. Belajar gitu tuh susah. Khidmat kayak begitu tuh. Ya. Apalagi kalau kita mulai aknya itu dari orang yang paling kita sebel, orang yang paling kita kesel sama dia itu. Nah itu kita mulai tuh. Cuman begitu saja tuh susah, itu berat tuh Pak. Bukain pisang sama orang yang kita sebelnya bukan main gitu kan. Itu. Nah ini, tapi betul-betul kita tidak cukup hanya khidmat itu oleh orang yang khidmat saja. Kalau kita tidak setiap hari belajar untuk berkhidmat, ya bisa kita jemurkan bajunya, lipatkan bajunya, atau kita beresin dia bangun tidur langsung kita beresin tempat bedding dan sebagainya, lambunya kita yang tutupin dan sebagainya. Itu khidmat di antara jamaah yang perlu juga kita tingkatkan, kita bina. Pak. Ini tambahan sedikit Bapak sekalian. Kami melihat wallahu alam, tapi sepertinya hampir semua petugas khidmat ini seolah-olah dapat cuti untuk tidak ikut program. Ya betul. Seolah-olah ada aturan yang tidak tertulis. Petugas khidmat adalah harinya cuti. Maka rebutan kalau ditawarkan khidmat.
Maksudnya dia tidak ikut bayan, dia tidak ikut jaulah, dia tidak ikut taklim, tidak ikut. Kami yang mendapat arahan dari masyayikh sebetulnya petugas khidmat tidak seperti itu. Bahwa tidak ada cuti program bagi petugas khidmat. Nah, supaya kalau ini kita sempurnakan, Pak, ini akan bawa manfaat yang semaksimal mungkin untuk kita. Jadi petugas khidmat boleh juga dia ditunjuk bayan. Boleh juga dia, dan dia seharusnya prinsipnya itu tidak ada cuti, Pak. Contoh, khidmat sore selepas asar sampai maghrib. Itu tugasnya petugas khidmat apa tuh? Hanya nyiapin teh manis sama gorengan. Perlu waktu berapa lama, Pak, kira-kira? Nah, kalau yang seperti ini, kira-kira sebelum jam 5, sebelum setengah 5 itu sudah selesai itu tugasnya. Dia bisa ikut jaulah, dia bisa juga ikut bayan, dia bisa ikut taklim pagi, dan seterusnya. Maka itu sekali ini sebagai tambahan saja, agar supaya kita mendapat manfaat yang sebesar-besarnya pada waktu kita keluar di jalan Allah, sehingga para mahasiswa selalu mengingatkan, kalau kalian bisa menyempurnakan 40 hari kalian, maka kalian pulang dari 40 hari akan menjadi manusia yang lain. Maknanya kualitas rohaniyat dan jasmaniyat kita akan meningkat. Semoga Allah Ta'ala berikan kepahaman kepada kita. Saya tambah sedikit, Pak, dari Hadrajin Amul Hasan, orang yang keluar akan dapat tarbiyah. Pertama tadi menyempurnakan istimewa amal, inspirasi amal. Kemudian yang kedua, selalu dalam mahol, tidak keluar dari apa? Masjid. Ketiga, taat amir. Nah, kata Hadraji, dakwah 4 jam, talim 4 jam, zikir 4 jam itu cahaya, seperti air ngisi kendi. Hati kita ini kendi, dengan dakwah tadi masuk nur dalam hati. Tapi nur di dalam hati itu bisa keluar, katanya. Bagaimana supaya nur yang sudah didapat dakwah taklim 4 jam, dakwah 4 jam, khidmat 4 jam tadi, kata Hadraji Amul Hasan, jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga pikiran. Maka kalau orang sudah dakwah terus dia lihat maksiat, maka nur tadi keluar lagi. Orang sudah taklim 4 jam, nur masuk, kemudian dia dengar maksiat, keluar dari telinganya. Kemudian setelah itu hadiah mulia dia dakwah, taklim semua 4 jam, tapi pikirannya lari kemana-mana, keluar nur dari pikirannya. Maka di samping kita menyempurnakan amal tadi, jaga pikir, jaga mulut, jaga mata, jaga telinga dari maksiat. Kemudian yang kedua, kata Hadraji, di masjid itu tempat yang paling bagus untuk menjaga amal, menjaga mata. Kalau sudah di luar itu, lihat istri orang, ingat istri kita. Lihat mebel, ingat kerjaan kita. Yang tukang mebel. Kata Maulana Nazir Khan, saya kalau khidmat Nizamuddin itu, jangan keluar dari Nizamuddin. Saya ngungak aja dari pintu jendela itu nggak pernah saya, katanya. Jadi semoga Allah Ta'ala juga adillah sambil jaga amal, jaga mata, jaga telinga, jaga pikiran, dan selama keluar jangan keluar dari masjid kecuali sangat penting. Dan keluar dari masjid itu mesti berjamaah, tidak boleh apa? Sendiri. Dan keluar dimusyawarahkan dan selesainya cepat masuk dalam masjid. Karena masjid itu suasana untuk menguatkan roh kita yang kita isi tadi. Baik. Lihat amal insyaallah, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.